Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cangkru Ilmu. Untuk mendukung video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kami lanjutkan untuk proses pertama atau alat pertama di dalam pabrik gula itu adalah core sampler. Core sampler ini tempat mengambil sampling garam gula atau maksud kami tebu. Nah, dia disampling untuk mengetahui berapa kandungan tebunya. Karena seperti ini kurang lebih gambar dari core sampler. Jadi tebu yang dari truk ini, jadi mungkin yang pabrik lama yang menggunakan lori itu mungkin core samplernya tidak seperti ini. Jadi biasanya mungkin yang fix core sampler dari samplernya atau tebu contoh tadi diambil ke lab. Karena kebanyakan yang lori itu kebunnya milik dari pabrik tersebut atau milik dari perkebunan lah. Nah, sedangkan berjalannya waktu, tebu-tebu ini sudah mulai berjauhan, dalam artian karena pemukiman dan lain-lainnya, dia diangkut harus menggunakan truk. Nah, ketika diangkut menggunakan truk, dia harus dianalisa karena tebu-tebu ini tidak seluruhnya milik pabrik atau milik perkebunan tadi, jadi bisa milik petani tebu dan lain-lain. Nah, maka harus diambil seluruhnya untuk kemudian nanti dikonversi untuk dibayarkan. Nah, core sampler bentuknya seperti ini. Nah, layoutnya seperti ini. Nah, ini penting untuk melihat suatu layout. Misalkan ini ada 3 core sampler, maka aliran dari truk ini harus in dan out, jangan sampai dia putar balik ke sini dan membuat macet. Nah, jadi akses untuk truk masuk ini harus cepat. Nah, nanti kita ingin sharing videonya. Untuk satu kali sampel itu hanya sekitar 30 sampai 1 menit atau paling lama 80 detik. Nah, karena ini cepat, jadi truk datang, ini misalkan truk yang pertama ini datang, diambil sampler, nah itu sudah diangkat samplernya, truknya jalan, truk kedua sudah siap. Nah, seperti itu. Nah, ini core sampler ini mungkin juga ditemui teman-teman yang bekerja di pertambangan batu bara. Nah, core sampler ini umumnya 2 macam tadi yang sudah kami sebutkan. Jadi ada fixed core sampler yang dia tidak berpindah, atau yang mobile core sampler. Jadi mobile itu ada kakinya ini. Nah, ini yang bisa berpindah, itu bisa disebut mobile lah. Core sampler ini ada mini labnya. Nah, itu solid base biasanya, atau ada yang liquid base. Nah, itu ya sampel yang masuk ke sini setelah ditusuk tebunya, dia masuk, lalu masuk alat analisa tersebut. Analisanya menurut pengamatan kami yang pernah kami lakukan itu menggunakan fotometri. Jadi dia menggunakan cahaya tadi yang dimana dia menggunakan titik polarisasinya. Nah, polarisasi itu apa? Bisa dilihat di pelajaran SMA tentang polarisasi gula. Kami lanjutkan. Nah, core sampler ini menurut yang pernah kami alami, pengadaannya mungkin sekitar 6 sampai 8 bulan, bahkan 10 bulan. Itu yang cukup lama. Terus harganya juga tidak murah. Ada yang belum termasuk mini lab itu sekitar 6 miliar. Kalau dengan mini labnya mungkin bisa sampai 11. Ada juga yang mungkin yang merek bagus dari Brazil itu bisa sampai 16. Teman-teman silakan komen yang pernah menggunakan dengan kapasitas tertentu. Kembali lagi ke layout. Jadi layout ini penting untuk mencapai berapa kapasitas atau kuantiti truk yang lewat per jamnya. Nah, ini salah satu spesifikasi dari core sampler. Misalkan dia kapasitas 30 sampel per cycle. Cycle ini dianggap biasanya 1 jam. Lalu dia tegangannya 380 volt dan frekuensi 50 Hz. Insulasinya kelas F seperti itu. Lalu dia ada laboratorinya atau mini labnya seperti itu. Nah, nanti untuk detailnya bisa dicek di brosur-brosurnya, sangat banyak
penjual atau official sales di Indonesia. Ini jadi tadi saya bukakan ini kebalik videonya. Nah, video. Nah, ini core samplernya ini menusuk ke tebunya. Ini kami pernah menemukan video core sampler ini di YouTube, bisa dicari, mungkin nanti core sampler gitu akan keluar bagaimana dia bekerja. Nah, jadi ini masuk, nanti cairannya akan masuk ke sini terus masuk ke mini labnya. Nah, demikian. Jadi ini tadi samplingnya. Nah, ini kita coba sharing sedikit bagaimana menghitung kapasitas core sampler atau kebutuhan core sampler. Nah, misalkan ini ada sebuah core sampler existing. Dia memiliki 3 unit. Nah, kita pakai waktu untuk sampling itu 2,25 menit. Nah, ini sudah waktu tertinggi karena aktualnya mungkin cuma 80 detik atau bisa kurang bahkan. Nah, ini istilahnya kita sebut empiris, 2 sampai 2,5 detik. Nah, padahal ini aktualnya itu 80 detik lah rata-rata. Lalu kapasitas sampling ini adalah 200 truk per core sampler per shift, jadi 8 jam. Nah, maka truk per shiftnya adalah 230. Nah, lalu rata-rata berat ton tebu dalam truk itu 6-7 ton, bahkan mungkin bisa 8 ton. Nah, diambil 6,5 ton. Nah, di mana shift per hari itu sebenarnya 3 shift, 1 shift 8 jam, maka tebu per hari bisa dihitung kapasitasnya dari unitnya dikalikan truk per shiftnya dikalikan tebunya, berat tebunya dikalikan jumlah shiftnya. Nah, maka ketemu 13.455 ton tebu per hari. Padahal tadi target kita kapasitasnya hanya 8.000 ton. Jadi sebenarnya 3 core sampler cukup. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini karena jumlahnya 3 unit, maka 1 unit core sampler itu mampu mencapai 4.485 ton per hari. Nah, ini jadi untuk menghitung berapa kebutuhannya itu kapasitas giling dikalikan faktor safety atau emplacement yaitu 10%. Karena mungkin ketika pabrik itu giling kan ada sekitar 10% truk yang masih di core sampler. Nah, itu jumlahnya sekitar 10%-nya atau sekitar 10 truk. Nah, maka kebutuhannya adalah 8.800. Maka kalau kita punya 13.000 itu sudah sangat cukup. Atau sebenarnya untuk 8.000 ini karena per unitnya 4.485, maka sebenarnya cuma butuh 1,96 atau 2 core sampler. Seperti ini untuk menghitung kapasitasnya. Jadi kami ulangi. Jadi jumlah menitnya 2,25 menit sebagai T-nya. Nah, sehingga untuk shiftnya truk per shift. Nah, jadi shift itu 8 jam. Kalau kita bagi 8 jam 200 dibagi 8, maka per jamnya itu sekitar 25 truk. Nah, jadi ada 25 truk per jamnya. Ya benar. Jadi per jamnya 25 truk dikali waktunya, jadi sejamnya 25 truk. Dan makanya truk per shiftnya 230 truk. Nah, ini kapasitas yang diperoleh. Jadi teman-teman bisa komen jika penjelasannya kurang jelas. Tapi poinnya adalah kita membutuhkan berapa waktu truk per jamnya, terus dikalikan berat tebu yang ada di truk itu rata-rata sehingga didapatlah kapasitas. Kalau kok analisanya cepat, jadi mini lab itu cepat. Jadi ketika sampel masuk mungkin sekian detik dia langsung muncul. Oh, polnya sekian, berikutnya sekian. Yang tidak kalah penting nanti dianalisa juga patternnya. Oke, kurang lebih demikian pada pembahasan kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang tebu. Nah, lalu untuk core sampler masih unit pertama, jadi masih ada sekian unit. Jumlah peralatan di pabrik tebu sendiri itu sekitar 400. Nah, itu belum termasuk jumlahnya. Jadi
nanti mungkin bisa ribuan. Nah, termasuk yang kecil-kecil. Kita akan coba nanti uraikan satu persatu yang alat utamanya. Nah, silakan komen atau memberikan koreksi atau ada pendapat lain atau mungkin malah mau sharing data, silakan. Jika butuh PDF ini akan bisa kami berikan, nanti silakan komen email untuk bisa kami kirim. Sekian, terima kasih. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kelas subscribe Anda halal bagi kami.